Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rosmala Dewi Nurmadara Bugesa dengan NIM 1054211000318. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme siklus pada haid. Jadi pertama, hipotalamus akan menghasilkan GnRH. Kemudian GnRH itu akan memerintahkan hipofisis anterior untuk mengeluarkan LH dan FSH. Hormon ini kemudian akan memacu pematangan folikel pada fase folikuler yang terjadi pada 1 sampai 8 hari. Nah, kemudian kadar hormon gonadotropin relatif meningkat sehingga men-trigger menurunnya kadar estrogen dan progesteron, tapi mulai meningkat karena berkembangnya folikel-folikel. Nah, pada hari ke-9 sampai 14 terjadinya peningkatan. Nah, pada hari 9 sampai 14 terjadinya peningkatan yang progresif pada kadar estrogen diakibatkan oleh sel granulosa dari folikel yang berkembang. Oleh karena itu, FSH dan LH ditekan umpan balik atau ditekan umpan balik negatif untuk mencegah hiperstimulasi dari ovarium dan pematangan banyak folikel-folikel. Nah, pada 14 hari terjadi ovulasi. Ovulasi adalah pembesaran folikel secara cepat yang diikuti dengan prostrusi dari permukaan korteks ovarium dan pecahnya folikel dengan ekstrusi oosit yang ditempel oleh cumulus ovorus. Nah, pada masa ini kadar estrogen yang tinggi memicu lonjakan sekret LH pada pertengahan siklus ovulasi. Nah, lonjakan LH tersebut akan menyebabkan ovulasi folikel yang matang, sehingga sekresi estrogen merosot ketika folikel mengalami kematian saat ovulasi. Nah, sel-sel folikel lama berubah menjadi korpus luteum yang mengeluarkan progesteron serta estrogen. Nah, progesteron menghambat dengan kuat FSH dan LH yang terus menurun sepanjang fase luteal. Nah, korpus luteum berdegenerasi dalam waktu sekitar 2 minggu. Jika konsepsi dan implantasi tidak terjadi, korpus luteum akan mengalami regresi dan terjadilah haid. Setelah kadar hormon steroid turun, akan diikuti dengan peningkatan kadar FSH dan LH untuk inisiasi siklus berikutnya. Sekian penjelasan singkat tentang siklus haid dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.